Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali lagi pada pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil di dalam kitab Matius pasal yang ke-16 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-22. Saya memberikan tema pengenalan yang benar akan Tuhan. Nah, saudara-saudari, suatu hari ada seorang nenek yang dia memiliki seorang cucu yang bekerja di luar negeri. Setiap bulan si cucu terus mengirimkan sebuah kertas ya kepada nenek ini. Nah, nenek ini tidak paham, saudara. Setiap bulan cucunya kirimkan kertas ini, bukan mengirimkan uang seperti itu ya. Nah, tiba saatnya ketika nenek ini jatuh sakit, tetangga-tetangga datang untuk menjenguk nenek ini. Kemudian si nenek menceritakan bagaimana kelakuan cucunya terhadap neneknya ini. Ya, neneknya mengatakan bahwa cucunya tidak mengasihi dia ya. Nah, setelah dilihat, wah ternyata si tetangga menemukan begitu banyak kertas-kertas di tempat sampah dan itu adalah hasil ya, yaitu apa? Kertas yang bisa menghasilkan uang seperti itu ya, yang bisa ditukarkan di bank kapan saja. Nah, oleh karena itu si nenek tidak paham sebenarnya si cucu itu sudah setiap bulan itu mengirimkan uang kepada si nenek. Tapi masalahnya karena nenek ini tidak paham, maka nenek ini tidak mengerti bahwa kertas yang dikirimkan cucunya itu bisa menghasilkan uang. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, sama halnya dengan ketika Yesus datang ke dunia ini, ya. Yesus tampil di dalam pelayanan-pelayanannya, ya. Tuhan Yesus melakukan mujizat-mujizat, menyembuhkan dan mengajar, ya. Tetapi masih banyak orang-orang yang tidak paham dan tidak mengerti. Nah, saudara, orang menganggap bahwa Yesus itu adalah hanya anak tukang kayu, ya. Nah, oleh karena itu kita akan sama-sama melihat di dalam perenungan firman Tuhan pada hari ini. Saya memberikan tema pengenalan yang benar akan Tuhan. Nah, namun sebelumnya kita akan melihat di ayat yang ke-13. Di situ dikatakan, setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan melihat dulu latar belakang masalahnya ya. Kenapa Tuhan bertanya kepada para murid pada waktu itu? Nah, di situ dikatakan, kalau Bapak Ibu Saudaraku melihat nas yang di atas sebelumnya, kita akan melihat bahwa Yesus melakukan begitu banyak mujizat ya. Di pasal yang ke-15, pasal 14 ya, pasal 16 di awalnya ya. Tuhan melakukan begitu banyak mujizat dan Tuhan melakukan begitu banyak pengajaran. Salah satunya adalah Yesus memberikan makan 5.000 orang ya. Yesus menyelamatkan perempuan Kanaan, dia menyembuhkan ya. Kemudian Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Nah, ketika Tuhan melakukan begitu banyak mujizat, seperti yang tadi saya katakan, ketika Tuhan datang ke dunia melakukan begitu banyak pelayanannya, ya, masih banyak orang yang tidak paham. Kenapa? Karena orang-orang pada waktu itu menganggap bahwa Tuhan itu hanyalah anak tukang kayu. Nah, ketika Yesus melakukan banyak mujizat, ya, tibalah Tuhan pada waktu itu di daerah Kaisarea, ya. Nah, ternyata saudaraku di daerah Kaisarea ini, ya, adalah satu tempat yang begitu megah, ya. Di situ adalah daerahnya Herodes Antipas, ya. Nah, beliau membangun sebuah kuil, yang begitu megah untuk diberikan kepada raja pada waktu itu ya, diberikan kepada kaisar ya. Nah, kemudian kuil-kuil itu memiliki patung-patung berhala yang begitu megahnya ya. Jadi daerah Kaisarea itu dikenal ya adalah daerah di mana begitu banyak patung-patung berhala di sana. Oleh karena itu ya, Herodes Antipas dia membangun sebuah kuil dan ada patung-patung itu dia persembahkan kepada kaisar pada waktu itu, sehingga namanya Kaisarea. Sedangkan anaknya Herodes Antipas ini yang bernama Philip ya, dia membantu untuk membuat patung-patung itu semakin indah, sehingga namanya itu adalah
Jadi kita lihat bahwa di sana adalah tempat ataupun daerah orang-orang kafir, ya. Di daerah Kaisarea Filipi ini adalah orang-orang yang Yahudi, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu mereka lebih mengagungkan kaisar, ya. Mereka lebih mau menyembah kepada berhala-berhala. Oleh karena itu saya memikirkan bahwa ketika Yesus bersama murid-muridnya tiba di daerah Kaisarea, mungkin pada waktu itu murid-murid juga sempat mengagumi. Wow, ini tempat yang begitu indah. Wow, ini tempat yang begitu luar biasa. Terdiri begitu banyak kuil-kuil yang ada. Oleh karena itu saudaraku, ya, ketika mereka sampai di sana, ya, inilah yang menjadi latar belakang masalahnya. Kenapa Tuhan bertanya kepada muridnya? Ya, sesungguhnya saudaraku, Tuhan mau menunjukkan kepada para murid pada waktu itu bahwa sebenarnya Tuhanlah, Yesuslah yang jauh lebih besar dan lebih agung dan lebih mulia dibandingkan para patung-patung di dalam kuil itu. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin saja bisa jadi waktu itu ketika murid-murid melihat daerah Kaisarea Filipi itu yang begitu luar biasa, mereka mungkin sempat lupa bahwa sebenarnya Tuhanlah yang lebih mulia. Ya. Nah, oleh karena itu ketika sampai di sana, Tuhan mau supaya para murid, ya, lebih mengutamakan Tuhan daripada hal yang lain, ya, daripada patung-patung berhala itu. Nah, oleh karena itu muncullah pertanyaan Tuhan kepada para muridnya. Di situ dikatakan, kata Allah, siapakah anak manusia itu? Namun saudara, dari jawaban yang diberikan oleh para murid, ya, nah, mengatakan apa? Kalau kita melihat ada orang yang mengatakan dia adalah siapa? Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada yang juga mengatakan dia Yeremia atau nabi-nabi lain. Nah, saudaraku, ya, ternyata murid Tuhan Yesus yang lebih kurang 3 tahun yang sudah bersama-sama dengan Tuhan, yang sudah sering melihat apa yang sudah Tuhan lakukan, ternyata mereka juga menjawab pertanyaan Tuhan, apa kata orang? Ya, mereka masih menganggap Tuhan itu hanya guru, ya, hanya orang yang akan membebaskan mereka dari tentara Romawi. Nah, itu harapan para murid pada waktu itu, ya. Tetapi harapan Tuhan jauh lebih lagi. Nah, oleh karena itu Tuhan bertanya kepada para murid dan Tuhan mendapatkan jawaban apa kata orang itu, apa kata orang-orang. Ya, Tuhan merasa belum puas, ya, kalau muridnya itu hanya mendengar apa kata orang. Menurut mereka siapakah anak manusia itu? Oleh karena itu Tuhan melanjutkan pertanyaan yang lebih spesifik, ya. Di situ dikatakan, lalu Yesus bertanya kepada mereka, yaitu para murid, ya, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Nah, ini pertanyaan yang lebih mendalam, saudaraku, ya. Tetapi ketika Tuhan bertanya seperti itu, ya, Petrus langsung menjawab. Nah, saudara-saudari, kalau kita melihat murid Tuhan Yesus yang sudah lebih kurang 3 tahun mengikut Tuhan, mereka juga masih ada keraguan. Padahal mereka melihat dengan mata kepala sendiri. Bagaimana dengan kehidupan kita? Kalau pertanyaan itu ditujukan kepada kita, menurutmu siapakah Yesus itu? Saudaraku, bagaimana pengenalan kita kepada Tuhan? Pengenalan kita kepada Yesus bukan hanya dengan sampai melihat ataupun hanya mendengar. Oh, kata orang, ya, Tuhan itu seperti ini. Oh, saya pernah dengar, ya, di Alkitab Tuhan itu seperti ini. Saudaraku, tidak hanya cukup sampai di situ, ya. Seperti ketika Tuhan bertanya kepada muridnya, ya, kata muridnya, kata orang, engkau adalah ini. Tapi pertanyaan ini ditujukan kepada kita. Menurut saudaraku, siapakah Yesus di dalam hidupmu? Saudara, mengenal Tuhan bukan hanya melihat, bukan tidak cukup hanya sampai mendengar dan melihat. Mari kita akan melihat, ya. Pengenalan akan Yesus sebagai Mesias, ternyata itu ada peran Roh Kudus
Kudus, ya. Ada peran Roh Kudus yang bekerja. Seperti yang dikatakan Yesus, mari kita lihat di ayat 17. Kata Yesus kepadanya, ya, ketika Tuhan bertanya, menurut Anda sendiri siapakah saya ini? Kemudian Petrus mengatakan bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, apa kata Tuhan di ayat 17? Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Bapak Ibu saudara-saudari, ketika kita mengenal Yesus sebagai Mesias, ada peran Roh Kudus yang bekerja di dalam hati kita. Nah, sehingga pengenalan akan Yesus itu membawa suatu keselamatan, dan inilah konsep anugerah. Ya. Saudara-saudari, ketika kita boleh percaya sama Tuhan, ini adalah anugerah. Anugerah yang Tuhan berikan. Inilah hadiah yang Tuhan berikan, yang harusnya kita tidak layak mendapatkannya. Ya, kita sebagai anak Allah, kita tidak akan bisa mengenal Allah dengan apa yang kita lakukan. Oh, karena saya sudah begini, oh saya melakukan ini. Atau kita mau mengenal Allah kita dengan pikiran kita, dengan kepintaran kita, juga tidak bisa. Pengenalan yang benar karena Roh Kudus bekerja di dalam setiap hati kita. Jadi, ketika kita mengenal Allah bukan hanya dengan pikiran dan kepintaran kita, saudara. Nah, ada yang mengatakan, saya ikut Tuhan, ya, saya mengenal Tuhan. Nah, oleh karena itu, ya, ketika masalah datang, ya, saudara, bagaimana respon hidup kita? Bagaimana pengenalan kita yang benar akan Tuhan itu akan dibuktikan ketika ada masalah terjadi dalam hidup kita. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, contoh kisahnya Ayub. Ayub dikenal sebagai seorang yang dekat dengan Tuhan, seorang yang percaya kepada Tuhan. Ketika masalah terjadi di dalam hidupnya, kita bisa melihat bagaimana iman Ayub bersama dengan Tuhan. Malah istrinya yang menyuruh Ayub untuk meninggalkan Tuhan. Saudara, ini kita melihat contoh Ayub, dia bisa mengenal Tuhan dengan benar ketika masalah terjadi dalam hidupnya, dia tidak meninggalkan imannya kepada Tuhan. Ya, oleh karena itu, pengenalan yang benar akan Yesus membawa kita untuk tidak meninggalkan Tuhan dalam setiap situasi apapun yang terjadi. Nah, sehingga saudara jelas kalau kita melihat ya di ayat 21 sampai dengan ayat 28, setelah nas di ayat yang ke-20 ini, kita melihat bagaimana Tuhan menjelaskan kepada murid-muridnya. Ketika mereka mau ikut Tuhan, ada tantangan, ada masalah yang harus mereka hadapi, dan ada syarat-syarat ketika mereka mau ikut Tuhan. Benar ya? Kita lihat di situ ya. Nah, oleh karena itu jelas bagaimana pengenalan yang benar akan Tuhan membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Karena itu adalah peran Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita, saudara. Nah, saudara-saudari, kita akan melihat ya untuk berikutnya, mari kita lihat di ayat yang berikutnya. Ya, di ayat ke-18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan Allah Maha tidak akan menguasainya. Saudara, ini pertama kali Tuhan menyebut Simon sebagai Petrus. Ya, yang artinya apa? Di situ dikatakan engkau adalah batu karang yang teguh, yang kuat, yang kokoh. Ya, jadi saudaraku, di sini kita melihat bahwa Tuhan mau memberikan satu konsep tentang gereja di sini. Ya, sesudah kita percaya kepada Tuhan, ketika kita sudah mengaku Yesus sebagai Juru Selamat dan Mesias, Tuhan mau juga menjadikan kita salah satu batu yang kuat, yang teguh, yang kokoh. Ya, saudara, kita melihat ya yang dimaksudkan Tuhan ketika Dia mengatakan, Simon, engkau adalah Petrus. Disinilah aku akan mendirikan sebuah batu, ya,
ya, engkau akan dijadikan, dikatakan Tuhan, ya, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Ya. Nah, saudara-saudari, kita melihat pelayanan Petrus. Ya, kita lihat pelayanan Petrus ketika dia berkhotbah, ketika Yesus sudah naik ke surga, ya, Petrus berkhotbah dan dia melayani, ada 3.000 orang yang diselamatkan. Saudara, namun sebelumnya ketika kita melihat kehidupan Petrus, dia adalah salah satu murid yang memang paling dekat dengan Tuhan. Namun dia juga adalah salah satu murid juga yang pernah menyangkal Tuhan. Namun kita melihat bagaimana perubahan hidup Petrus. Dia dipakai Tuhan, dan itu yang Tuhan katakan, di atas batu karang ini engkau akan mendirikan jemaatku. Saudara, kita melihat Petrus dia melayani Tuhan ketika dia sudah mengenal benar siapakah Tuhan di dalam hidupnya. Dia melayani dan 3.000 jiwa itu memberi diri untuk dibaptis. Dan kita melihat lagi, saudaraku, di dalam pelayanan Petrus begitu banyak tantangan. Bahkan sampai detik terakhir ketika dia disalibkan dengan posisi diri terbalik, ya, dia tetap mempertahankan imannya. Saudaraku, bagaimana dengan kehidupan kita yang perlu kita renungkan saat ini? Ya, saudara, ketika kita sudah mengenal Tuhan, kita percaya sama Tuhan bukan hanya dengan mendengar dan melihat, tapi ada peran Roh Kudus yang bekerja di dalam hidup kita. Apa yang bisa kita lakukan dalam pelayanan hidup kita? Tuhan memakai Petrus untuk melayani, ya, sebagai seorang pengkhotbah mungkin pada waktu itu. Nah, mungkin dalam kehidupan kita saat ini, seperti Petrus, saudaraku, ya, bagaimana dengan kita yang sudah menerima Tuhan Yesus? Sudahkah kita sudah menjadi bagian dalam persekutuan kita di dalam gereja? Apakah kita sudah menjadi bagian? Apakah kita sudah memberi diri untuk kita dipakai Allah seperti Petrus? Saudara, ketika kita sudah percaya sama Tuhan, maka kita harus memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Bukan hanya mendengar, bukan hanya sampai melihat, tetapi ada respon yang harus kita kerjakan. Saudara-saudara yang kekasih, ya, hari ini saya ingin mengajak saudara, ya, ketika kita sudah percaya sama Tuhan, ketika kita sudah mengenal Tuhan di dalam pribadi kita, apa yang sudah kita berikan ke Tuhan? Bagaimana hubungan persekutuan kita dengan Tuhan? Nah, Petrus bisa dipakai oleh Tuhan. Oleh karena itu saya percaya setiap kita juga bisa dipakai oleh Tuhan untuk melayani Dia. Ya. Nah, mari kita melihat ayat selanjutnya. Di ayat yang ke-20, lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa Ia adalah Mesias. Nah, di dalam konsep ini kita tidak boleh salah paham, saudara. Ya, di ayat 20 ini Tuhan melarang mereka pada waktu itu untuk menyampaikan bahwa Yesus adalah Mesias. Kenapa? Karena pada waktu itu murid-murid belum paham. Murid-murid belum begitu mengenal, lebih memahami lebih dalam siapakah Yesus pada waktu itu. Ya, maka Tuhan melarang mereka untuk menceritakan dulu. Supaya apa? Supaya murid-muridnya itu tidak salah menyampaikan. Oleh karena itu, ketika melewati masa-masa seperti itu, masa-masa yang ketika Yesus bertanya kepada muridnya, maka kita melihat seperti yang tadi saya katakan di ayat 21 sampai 28, Tuhan menjelaskan kembali, ketika engkau mau ikut aku, engkau harus menyangkal diri, memikul salib. Ya, ada tantangan yang harus dihadapi. Nah, oleh karena itu Tuhan membekali murid-muridnya pada waktu itu, menyampaikan, ya, menasehati, membekali mereka lebih lagi. Nah, saudaraku, ya, untuk kita saat ini sekarang, ya, kita juga perlu membekali diri kita. Supaya apa? Supaya ketika kita memberitakan Injil, ketika kita menyampaikan Tuhan Yesus kepada orang-orang di sekitar kita, kita tidak ditolak, ya. Tetapi Roh Kuduslah yang bekerja. Tugas kita hanya menyampaikan, saudara. Kita tidak bisa menarik orang untuk datang kepada Tuhan. Tugas kita hanyalah menyampaikan.
Dan biarlah Roh Kudus yang bekerja di dalam setiap hati orang-orang yang kita temui. Nah, saudara-saudari, kita perlu untuk membekali diri kita. Ya, oleh karena itu saya ingin mengajak saudaraku, ya, mari kita membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Kalau kita mengenal Tuhan dengan baik, maka kita akan semakin dekat dengan Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, mari bangun persekutuan kita dengan Tuhan. Dengan cara apa? Melalui pembacaan firman Tuhan. Nah, saudara-saudari, di gereja kita akan membuat persekutuan doa maupun untuk pendalaman Alkitab. Mari kita sama-sama gumulkan di dalam doa untuk pelayanan ini, sehingga jemaat boleh semakin untuk dibekali ya akan firman Tuhan. Dan saya mendorong jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, ya, kita sama-sama untuk mengikuti kegiatan yang akan disampaikan melalui pengumuman pada hari ini nantinya. Dan biarlah firman Tuhan boleh terus mengingatkan dan mengajari setiap kita bahwa ketika kita mengenal Tuhan, kita juga perlu dibekali, ya, sehingga iman kita boleh semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami dengar. Tuhan, tolong kami supaya kami lebih mengutamakan Tuhan daripada hal-hal yang lain. Ada banyak hal yang membuat kami, Tuhan, jauh di hadapan-Mu. Tuhan, kami memohon, biar Roh Kudus-Mu yang terus bekerja dalam hati kami, sehingga firman Tuhan pada hari ini boleh mengingatkan kami, untuk kami boleh semakin hidup dekat dengan Tuhan, dan untuk membuat kami semakin hari untuk terus mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom.